Perhatian, perhatian, segera siapkan snack dan minuman karena sesaat lagi Anda akan menyaksikan tayangan Cakrawala Podcast. Halo, selamat sore sahabat Cakrawala Podcast. Ketemu lagi dengan saya Suwadi Putra, host Cakrawala Podcast. Tempat kita ngobrolin apa aja, karena apa aja bisa kita obrolin. Tepuk tangan dong. Sahabat Cakrawala, sore ini kita bakal ngobrolin tentang sebuah ritual yang mungkin baru seminggu kemarin ya dilaksanakan di Desa Adat Cesetan. Ritual apa itu sebentar lagi saya ceritakan. Nah, di kanan kiri saya, teman-teman ini sudah hadir dua orang narasumber yang nanti bakal kita ajak ngobrol ya. Tapi sebelum itu mohon izin kita semua dalam keadaan sehat ya. Ya, karena sehat sekarang kita lepas masker. Oke. Oke, kita bakal ngobrolin tentang sebuah ritual yang cukup famous di Kota Denpasar, khususnya di Denpasar Selatan. Apa itu? Omed-omedan. Nah, teman-teman mungkin pernah mendengar omed-omedan itu sebuah ritual yang bagi remaja ya, khususnya di tempat pelaksanaan di Banjarkaja itu pasti ditunggu banget. Nanti kita bakal cerita. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, di sebelah kanan saya narasumber kita Bli Made Sudarmo. Om Swastiastu Bli. Om Swastiastu. Nggih. Punapi kabar? Enak? Becek-becek. Ya, Enak. oke. Pasti sibuk Bli ya. Oh, nggih. Bli Made Sudarmo ini adalah kelian adat Banjarkaja, Desa Adat Cesetan, di mana tempat pelaksanaan omed-omedan itu dilakukan. Oke. Yang di sebelah kiri kita, nah ini sudah kelihatan masih muda. Namanya Nyoman Visal ya, betul ya? Ya. Om Swastiastu, Nyoman. Swastiastu. Ya, Nyoman Visal ini adalah ketua Seketuruno Satya Dharma Kirti, betul ya? Benar. Masih kuliah, Bro? Kuliah Oh, di mana kuliahnya? di UNUD. Oh, jurusan apa? Oh, Magister Kajian Budaya. Magister udah S2 berarti ya? Ya. Oke. Kakak beliau ini teman saya. Salam ya. Oke. Kita ngobrol ya, Bli Made ya. Komang. Suasananya santai saja. Yang pertama kita bicara histori dulu lah. Kalau kita mendengar kata omed-omedan, tentu sekali lagi bukan sesuatu yang asing, khususnya di kita di Denpasar, apalagi Denpasar Selatan. Karena ritual ini memang secara rutin ya digelar setiap setelah nyepi, tepatnya di Ngembak Geni, betul, Blia. Kemudian kalau kita searching di YouTube, nah, saya ini sering banget ini melihat YouTube. Kemudian kalau kita searching dengan kata omed-omedan, itu yang muncul judulnya aneh-aneh. Ada Kissing Festival in Bali, kemudian ada The Kissing Ritual of Bali gitu. Wah, serem sekali ini. Kata-katanya di belakangnya Bali gitu. Seolah-olah di Bali ini ada kegiatan seperti itu semua ya. Padahal hanya di Banjarkaja Cesetan ya. Kemudian Amazing Kissing, dan bahkan ada judulnya yang agak brutal ini, ciuman massal. Oke, Bli Made deh saya tanya pertama, sebagai klien Banjar di Banjarkaja, bisa diceritain nggak bagaimana sejarah asal mula cikal bakal munculnya ritual ini khususnya di Desa Adat Cesetan? Boleh diceritain, Bli? Silakan. Terima kasih ya. Pak Yan, Bu Niki, yang bisa ceritakan tentang sejarah omed-omedan. Nah, tapi mohon maaf ya. Karena ini mungkin secara valid yang tidak bisa berikan, karena ini cerita turun-temurun dari orang tua. Karena orang tua pun tidak tahu kapan pastinya omed-omedan itu dimulai. Pertama kalinya. Pertama kalinya. Cuman diperkirakan tradisi ini sudah dimulai dari abad ke-17. Abad ke-17. Abad ke-17 sudah lama dimulai. Sekali ya. Ya. Pada saat itu itu dilakukan oleh keramo pada saat itu. Keramo pada saat itu. Artinya pada saat itu masyarakat khususnya di Banjarkaja Cesetan itu. Sebentar, keramo itu maksudnya keramo Banjarkaja Cesetan? Keramo Banjarkaja Cesetan, artinya pada saat itu memang hampir semua masyarakat kita di sana tuh agraris, bertani semua. Bertani, ya betul.
Jadi untuk menyambut dan merayakan Hari Raya Nyepi, pergantian Tahun Saka itu dilakukanlah semacam permainan, ya, permainan. Ya, dan orang tua kami bercerita mungkin saja tidak seperti ini awalnya. Ada yang bilang dulunya pertama kali munculnya itu kedang-kedang pakai tali, terus berubah-ubah. Ada yang katanya pakai tangan. Begitu awal-awalnya. Ya, saya dapat baca di beberapa sumber bahwa konon katanya, ini kita bicara konon katanya, sejarah mengatakan bahwa dulu di depan Banjar Kaja itu ada puri ya, Blik? Betul, Blik? Begini. Memang di depan Banjar itu ada Puri Oko. Puri Oko. Ya. Sampai sekarang masih ada? Sampai sekarang masih ada. Berarti ritual itu benar atau tidak? Ada hubungannya dengan pada saat itu katanya ada tokoh dari Puri Oko yang sakit, kemudian pada saat sorak-sorai kegiatan kerama adat sesetan, kerama Banjar Kaja sesetan di depan puri itu membuat suasana riuh dan gaduh. Nah, saya dengarnya begitu. Ada cerita lengkapnya nggak? Begini, sebelum kita mengarah ke sana, kan begitu ya. Ini Omedoben ini panjang ceritanya. Dari abad ke-17 kan begitu. Kemudian sampai sekarang ini ada momentum-momentum yang harus sampaikan di sini. Kenapa Omedoben itu bisa eksis sampai sekarang? Nah, itu yang perlu kita tahu tuh. Ya, yang pertama kan begini. Pada saat zaman Belanda, tradisi ini kan kita dilarang untuk berkumpul kan, dilarang untuk berkumpul. Tapi pada saat itu tetap saja orang-orang tua kami itu keramo pada saat itu tetap mengadakan Omedobenan dengan segala risiko. Di hari Ngembak Geni juga? Bukan, hari Nyepi. Oh, di hari Nyepi hari dulu? Nyepi, awalnya ini hari Nyepi. Ini kita baru tahu ini. Ya, ini awal ini adalah hari Nyepi karena ini adalah menyambut hari raya Nyepi, dilaksanakan pada Nyepi. Nah, kemudian berlanjut ini zaman Jepang, menurut cerita orang tua kami, pernah katanya orang tua kami itu membayar peti kepada Jepang karena melanggar aturan karena kita berkumpul pada saat Nyepi itu. Nyepi juga. Itu kan sudah Belanda, Jepang kan gitu. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga tokoh puri kan di sini di banyak aja ada tokoh puri yang namanya yang bernama Aida Kompiang Rake pada saat itu. Ratu Kompiang Rake. Yang namanya tokoh pasti kita hormati. Peranannya seperti raja lah pada saat itu. Apalagi zaman dulu. Zaman dulu. Beliau dalam keadaan sakit, beliau lah memerintahkan agar tidak ada keramaian. Begitu kan? Pada saat ritual itu dilaksanakan, beliau sedang dalam kondisi sakit. Agar dipasanglah pengumuman bahwa tidak akan ada tradisi Omedobenan. Akhirnya apa yang terjadi? Tetap saja keramo pada saat itu tuh mengadakan Omedobenan. Tidak berani meniadakan. Akhirnya beliau kebencinya istilahnya ke depan, dilihatlah keluar dari puri, dilihatlah keramaian, ternyata mujizat. Artinya begitu melihat keramaian dan melihat Omedobenan, beliau katanya itu langsung dalam keadaan baik begitu. Makanya pada saat itu diperintahkan kembali agar ini tidak terus dilaksanakan. Jangan dihentikan. Jangan dihentikan begitu. Justru mendapat dukungan akhirnya beliau. Begitu. Nah, ini yang merupakan momentum mungkin yang menjadi kita tidak berani untuk tidak mengatakan dari sini. Dari sinilah mulainya. Ini kira-kira. Kenapa? Yang terakhir ini Pak ya, Pak Yanto sudah tahu, mungkin sudah pernah juga mendengar tradisi ini kan ada tanda kutip banyak yang mencibir dan sebagainya. Pernahlah pada saat itu orang tua kami itu merasa gimana ya, merasa malu lah. Nah, ini sebenarnya yang saya mau tanyakan nanti. Karena memang jujur Bli, adat ketimuran kita. Kemudian pada saat ini kan ritual Omen-Omedan ini kan bisa disaksikan dari berbagai kanal media, baik TV, kemudian di YouTube, kemudian ada rekaman handphone dan lain sebagainya. Nah, tentu yang menjadi pemikiran kita pro dan kontra terhadap ritual yang kita lakukan di Banjar Kaja Sesetan ini pasti ada. Apa yang
Beli bisa tanggapi dari kondisi tersebut. Ya, Silakan. begini kan artinya karena munculnya banyak cibiran kan pada saat itu orang tua kami sepakat untuk tidak mengadakan omed-omedan. Kembali terulang sejarah seperti yang dilakukan oleh tokoh Puri itu kan. Berarti sebentar dulu. Ya. Sebelum canggihnya teknologi sekarang ini sudah pernah ada penolakan. Sudah ada bukan penolakan, artinya pernah ada kesan negatif yang diberikan. Ciuman massal, berkedok agama, apalah itu namanya. Artinya sempat orang tua kami itu merasa gimana nggak enak, kita tidak salah mengadakan omed-omedan. Dipasanglah pengumuman untuk tidak mengadakan omed-omedan. Disinilah keanehan terjadi. Nah, muncullah sepasang babi yang mempalu itu berkelahi sampai berdarah-darah. Nah, di depan Banjar. Dulunya depan Banjar tapi agak ke utara sedikit karena di sana memang depan Purinya dulu ya. Nah, di sana ada babi sampai berdarah. Inilah yang disorak-sorak oleh penonton semua. Babi yang berkelahi ini. Orang tua kami akhirnya berpikir datang ke Banjar semua. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Nah, disinilah muncul artinya kita nunasin, artinya berarti ada kegiatan bertanya kepada orang pintar, kemudian nunasan. Bertunjuk di Pura Banjar. Di sanalah kita mendapat petunjuk bahwa tradisi ini ada kaitannya dengan sesunan yang ada di Pura Banjar. Makanya pada saat itu diadakan langsung omed-omedan. Setelah mendapat pengumuman itu diadakan langsung, artinya babi itu hilang secara misterius. Karena Ampuro dahat kebetulan memang sesunan kami itu perarahinya ujungnya juga pangkal. Begitu. Mungkin maka dari itu setiap sebelum ritual omed-omedan digelar ada pementasan barong bangkal. Itu kaitannya ke sana. Makanya baru tahu semenjak saya saat sekarang. Itulah kami tidak mengadakan omed-omedan. Nah, apapun yang terjadi kami akan tetap melaksanakan omed-omedan. Nah, itu satu. Yang kedua, memang yang sampaikan tadi awal, omed-omedan dulunya memang dia hari nyepi, Pak Yan. Hari nyepi dulunya. Ini yang penting ini dijelaskan. Nyepi dulunya. Nah, sebenarnya ini tahun 1978. Nah, pada saat itu Parisada Hindu Dharma mengeluarkan fatwa. Kita harus melaksanakan nyepi itu sipeng, artinya melaksanakan catur berata penyepian. Dipindahkanlah ke Ngembak Geni. Di sana tonggaknya berubah jadi di Ngembak Geni. Pada saat keluarnya himbauan dari Parisada itu. Tahun 78 ya? 78 itu. Gitu. Ada pengaruhnya nggak, Bli? Dipindah dari nyepi ke Ngembak Geni ini secara niskala, secara apa itu ada? Tidak, karena itu itu kan masih rangkaian hari suci nyepi. Yang penting tetap dilaksanakan itu berarti ya? Masih rangkaian hari suci nyepi kan dari Ngerupuk, nyepi, Mbak Geni kan satu rangkaian ya. Tidak masalah. Jadi demikian. Berarti semenjak saat itu sampai saat ini memang tidak pernah artinya ada pikiran secara sengaja untuk nggak usah lah dulu. Di stop aja gitu nggak, Bli? Tidak. Begini Pak Yan, yang sampaikan kembali. Pada saat munculnya undang-undang pornografi kan kami juga itu penolakannya juga dari sini karena tradisi kami dianggap porno kan. Di sini yang perlu jelaskan bahwa kami tetap bersikukuh bahwa ini bukan porno. Nah, begini, omed-omedan, ya kan asal katanya kan omen, dijamakkan jadi omed-omedan, artinya omed itu artinya tarik. Tarik ya betul. Nah, dijamakkan tarik menarik. Nah, sebenarnya ini memang tradisi ini tarik menarik dilakukan oleh kelompok sepasang laki dan perempuan. Memang begitu ya dari dulu. Medianya manusia. Artinya ada pakemnya. Tidak semerta-merta tradisi ciuman. Ini tradisi tarik menarik, cuman pakemnya ini yang menyebabkan terjadi sentuhan. Dan saya tidak berani membantah ini bukan ciuman, ini memang ciuman. Begitu dia dilakukan pakemnya secara baik dan benar, ini akan nempel pipi ini, akan terjadi ciuman pipi. Apakah itu porno? Kan tidak. Sekarang pejabat aja ketemu cium pipi kok. Kita kan lihat porno dan tidaknya, ini bukan porno. Ini apa ya? Harus ada penilaian yang subjektif lah terkait itu ya. Subjektif, ini bukan porno. Ini memang ciuman tapi ciuman pipi karena pakem yang menyebabkan seperti itu. Ini tangan kalau beli bicara pakem
berarti memang dari dulu semua gerakan-gerakan itu memang seperti itu, Bi? Nah, begini, itu diperkirakan sih dari abad 19 sudah dilakukan seperti ini. Karena awalnya yang sampaikan kan tidak serta-merta seperti ini. Tapi inilah yang enak dilakukan. Permainan ini yang enak dilakukan. Oke. Gitu ya. Wah, cukup banyak nih. Teman-teman kita dapat informasi baru dari ini, sejarahnya baru ini. Yang saya tahu cuma satu itu doang, Bi, bahwa ada tokoh Puryoko yang sakit kemudian melarang. Nah, cuma itu yang saya tahu. Ternyata tadi ada 2 informasi tambahan, zaman Belanda dan zaman Jepang. Luar biasa. Nah, makanya saya sampaikan di sini, kenapa tradisi ini kami yakin ada unsur religiusnya, sakral. Karena apa? Kalau tradisinya hilang, zaman Belanda sudah hilang dia. Sahabat Cakrawala, sekarang kita masuk di sesi 2. Di sesi 2 kita bakal ke sebelah kiri ini. Nyoman Fisal. Kita mau cerita tentang perkembangan Omedan dari waktu ke waktu. Ya, tadi Blimade sebenarnya sudah menyinggung sedikit. Cuman yang saya ingin tahu ini, siapa saja sih yang wajib ikut atau boleh ikut sebagai peserta ritual Omedan? Apakah hanya Skotruno atau boleh siapa saja? Kemudian apakah mereka harus berasal dari Banjarkaja Sesetan atau bagaimana? Ceritain dong. Jadi kalau untuk peserta Omedan tuh biasanya kita tuh semua adalah Skotruno Satya Dharma Kerti, Banjarkaja Sesetan. Jadi kalau ini sebenarnya tradisi yang privat karena cuman Skotruno kita aja yang bisa. Nah, karena Skotruno kita juga cukup banyak, jadi kalau nggak salah ada dua Banjar ya, ada Tempekan juga punya ya. Ya, di Tempekannya di Skotruno ada 4. Ada 4 Tempekan? Iya, ada 4. Kalau dari data terakhir yang kita jaring, jumlah Skotruno itu 180 orang. Itu Tempekannya di mana aja? Itu tersebar kalau di Banjar, di dekat kawasan Banjar tuh ada 3 Tempekan. Ada 3 Tempek. Tempekan Kau, Tempekan Belong, Kangin. Kalau Kubu masih ada di sini, dekat sini, di Sidakarya. Iya. Jadi terus di Kangin tuh juga masih mencar, ada yang di Panjer, ada yang di Tegalwangi. Jadi pokoknya disebut dia di sisi timur, di sisi Kangin Banjar gitu ya. Jadi itu makanya banyak banyak ada Skotruno dari tempat yang berbeda dan jauh-jauh. Jadi di sana kadang-kadang kita satu sama lain juga nggak kenal. Saking banyaknya ya? Karena banyaknya, karena tempat tinggal kita juga yang berjauhan gitu. Terus berarti mereka semua menjadi peserta? Pasti jadi peserta. Pernah nggak ini memang dari awal mulanya memang seperti itu atau dulu mungkin pernah ada peserta selain Skotruno, Made? Begini, yang tambahkan. Ya, boleh. Pasal awal Omedan itu yang kita sampaikan ini dulunya keramung pada saat itu. Jadi dulu itu ada orang tua ikut, anak muda ikut, semua ikut. Tapi kalau dia orang tua pasti dengan pasangannya. Kalau orang muda pasti bukan pasangannya. Kan begitu. Benar. Nah, semenjak tahun 90-an, saya ingat hingga 90-an, karena tradisi ini kita harus lestarikan. Siapa yang melestarikan ini generasi muda. Makanya kita serahkan pada saat itu kepada generasi muda. Mulai saat itulah Skotruno pure dia anak muda yang melaksanakan. Orang tua itu cuma sebagai pekemar aja dia. Pekemar aja. Yang ngebleting gitu ya. Yang ada yang menjaga dan daerah orang. Adik pesertanya Skotruno. Kembali ke Nyoman Fisal. Tadi kan udah dijelaskan tuh secara histori memang awalnya bukan Skotruno saja tapi Kramo. Nah sekarang tongkatnya sudah dipindahkan ke Skotruno. Nah dari 100 sekian jumlah anggota Skotruno Banjarkaja Sesetan itu semuanya ikut pada saat itu atau mereka digilir lah tahun sekarang misalnya Tempekan 1, 2, tahun depan Tempekan 3, 4. Kalau gitu. Digilir tuh enggak, artinya karena kita kan dalam rangkaian gini nyepi, rangkaian penggerubukan. Jadi puncaknya tuh waktu Medan. Jadi mereka tuh semua datang, cuman untuk 180 itu jarang karena susah kan datengin semua dan tempatan terbatas juga itu sih yang kalau misalnya mereka tidak datang, tidak ikut gitu ya. Karena saya pernah punya cerita, ini ada anak dari salah satu guru saya SMA, mungkin Pak Made tahu, guru olahraga. Ya. Jadi beliau pernah bercerita, "Wih, kalau anak tiang jaga sal subuh
mulai main Medan tuh jangan ngejar boy, jangan langsung boy nyemak motor mulai begitu. Bener nggak seperti itu? Ada nggak beberapa skuter Uno yang merasa, saya nggak berani nih, nggak berani keluar gitu? Kalau dari anggapnya dari yang saya ikuti selama saya gini di skuter Uno, nggak ada sih yang sampai gitu. Artinya mereka tuh semua sudah memiliki kesadaran. Artinya kalau udah acara ngembak geni, udah waktu Medan, kita semua ke Banjar kumpul untuk Medan. Artinya semua udah punya kesadarannya masing-masing sih. Oke. Nah sekarang saya mau nanya, misalnya ini namanya juga anak muda ya, Beli ya. Namanya juga anak muda pasti punya pacar atau apa gitu. Misalnya pacarnya dari Banjar yang lain, ya sebutlah dari Banjar Pego mungkin atau dari Banjar Gaduh. Boleh nggak pacarnya ikut? Kalau pacarnya dari luar, baik itu cewek maupun cowok gitu ya? Artinya itu kalau itu nggak boleh. Cuman ada satu cerita menarik kalau kadang-kadang karena Medan bisa pacaran dan bisa juga putus. Itu jadi cerita menarik ya kalau misalnya anggapnya kita kan namanya di skuter Uno adalah saling saling suka ya, saling tertarik sesama skuter Uno tuh. Jadi biasanya Medan tuh dipakai ajang. Dia udah anggapnya sudah kompromi lah sama teman-temannya. Nanti pokoknya nanti giliran gini saya sama itu. Jadi setelah Medan apalagi sekarang zamannya sudah maju digital, habis Medan ya kirim foto Medan, lanjut WA, ya kira pacaran. Arti itulah cerita-cerita gini serba-serbi. Ya bersyukurlah Anda menjadi skuter Uno di sana, karena tidak semua skuter Uno bisa punya ritual yang seperti punya itu. Ajang ya. Seperti itu. Benar. Tapi sepengetahuan Nyoman, kalau misalnya ada peserta dari Banjar lain yang tiba-tiba ikut gitu, pernah ketahuan nggak orangnya? Kamu ternyata dari Banjar lain, nggak boleh gitu misalnya. Pernah? Artinya kan dalam kondisi kita mau Medan tuh, ketika kita milih tuh kan kita sudah bisa melihat yang mana warga kita, warga skuter Uno kita, mana orang lain. Dan kalau orang lain pun udah beda identitas, baju identitasnya aja udah gini. Karena kita kan biasa seragaman kalau mau Medan. Jadi kita gampang lah monitor ini siapa itu. Oke. Berarti susah juga ya kalau mau nyusup dari skuter Uno lain ya susah juga kayaknya masuk. Nah kemudian bagi mereka yang ya mungkin ada 1-2 yang tidak pernah ikut gitu, ada sanksi nggak buat skuter Uno-nya? Kalau sanksi sih nggak ada, cuman karena anggapnya sekarang perkembangan zaman begitu gini, mereka yang merasa melewatkan momen mereka setahun sekalinya itu, karena kan ini sebenarnya momen yang ditunggu sama mereka. Artinya bukan kita cuma cowok aja, cewek pun merasa turut andil dalam pelestarian, ikut melaksanakannya ini. Iya. Saya pernah dengar cerita nih bahwa pernah katanya ada undangan tokoh dari Banjar lain selain Banjar Kaje. Kemudian pada saat pelaksanaan Medan mungkin karena euforia atau apa ditarik bersama pasangannya, diajak untuk ikut Medan. Katanya ada sesuatu yang terjadi setelah itu ya, benar ya? Kalau itu sih dari Jero yang bisa menjelaskan. Begini ya, yang tambahkan. Gimana itu ceritanya? Saya tambahkan sedikit. Nanti kalau masalahnya begini, kalau saya diundang ke sana kan, kalau sudah begitu saya jangan gitu lah. Saya tambahkan sedikit ya. Jadi menyambung tadi disampaikan oleh Pak Yan tadi masalah pelaksanaan. Ya. Memang dulunya sebelum tahun 90-an itu memang terutama yang cewek nih begitu pas ngebak gini pasti ada yang melalui karena dulu begini pelaksananya pada saat sebelum 90 tuh pesertanya itu kita nyari ke rumahnya disiram aja ke Banjar atau pas kita pas nanti ada kedomba-domba itu ada yang nonton warga kita langsung disiram langsung ditarik. Itu perbedaan perkembangannya sekarang beda. Kalau di eranya sekarang 90-an itu memang kesadaran murni. Pokoknya asal pun ngembak gini jak pesu ampun nikah skuter Uno. Semua itu yang salut ya karena mereka sadar bahwa ini tradisi yang kita harus selesaikan. Nah, terus yang kedua, memang tradisi ini bukan untuk mencari jodoh. Nah, itu yang garis bawah ini tradisi bukan untuk mencari jodoh, tapi memang ada yang berjodoh karena itu situasional. Ya, situasional. Dan sekarang pun masih ada orangnya yang berjodoh pada saat. Kalau Beli Made sendiri jodohnya dari mana? Bukan karena Medan, tapi memang sering juga ikut Medan gitu. Gitu. Terus menyambung tadi masalah orang lain, kan begitu. Ya betul.
yang sampaikan pengalaman ini. Dulu ada ceweknya dari Banjarkaja, anak Sekotruno, kemudian dia punya pacar di luar. Begitu ikut ini, cowoknya tidak terima. Terjadilah insiden pada saat itu, tapi di luar arena, di Tempeleng, yang ceweknya itu warga kami. Oh, karena dia cemburu mungkin ya? Kami kan tidak terima. Akhirnya beliau sekeluarga minta maaf di ajang di Betara, aturan Banten. Nah, itu yang dilakukan. Terus yang kedua, memang pernah seperti yang Pak Yan katakan tadi itu, ada tokoh yang kita tokohkan yang didaulat ikut. Ya, beliau awalnya tidak kepikiran untuk ikut kan, tapi karena didaulat beliau mau, akhirnya tidak bisa lupa, terus dibayang-bayangi terus. Akhirnya yang menjadi penyelesaiannya ya harus tangkil ke Puro Ngaturan Pejati baru bisa. Berarti sangat sekali ya. Ya, inilah makanya yang sampaikan bahwa nih tradisi ini betul-betul ya sakral. Karena dari sejarahnya pun kita sudah bisa melihat. Sekarang beda pelaksanaan ini. Kemarin kan ya Astungkara lah saat ini pandemi sudah mulai turun ya tensinya. Nah, tetapi kemarin pada saat pandemi, saya kadang berpikir pandemi kita disuruh menjaga jarak, kemudian pakai masker, ya kan, tidak boleh berkerumun. Bagaimana Sekotruno menyikapi kegiatan omen-omenan pada saat pandemi itu? Ceritain dong. Ya, artinya pelaksanaan waktu pandemi tahun 2020 ya. Pelaksanaan itu di bulan Maret, itu debatnya lama. Rapat sama Banjar, sama Kepala Lingkungan tuh lama, karena itu kan masih jadi waktu awal tuh masih menjadi sesuatu yang membingungkan, percaya nggak percaya gitu. Benar. Dulu kalau nggak salah kita pernah mendebatkan itu di Banjar tentang ada yang meninggal di Imam Bonjol, bule, karena COVID katanya. Betul. Itu jadi yang pinggir jalan itu. Pinggir jalan tiba-tiba ambruk tuh. Nah, jadi itu yang begitu, artinya yang pelaksanaannya begitu, karena maunya kan karena itu sudah 95% persiapan festival. Tinggal pelaksanaan festival. Iya. Karena pandemi itu festival batal. Mental down semua Sekotruno. Cuman selalu mencari gini, namanya anak muda harus cari solusi lah dari setiap keadaan. Kami waktu itu persiapkan datangkan safari kesehatan. Kita kerjasama sama salah satu di lingkungan ada klinik. Kita datangkan dokter, perawat, kita cek suhu, kita minum vitamin, cek kondisi dulu, minum vitamin, cuci tangan. Itu waktu itu belum ada masker. Masih zaman itu masih masker kain. Cuman karena kita udah mempersiapkan, karena dari pemerintah juga mendapat pelarangan sebenarnya, bukan pelarangan, pembatasan. Kita batasi, kita rubah tempatnya di dalam Banjar, dalam Balai Banjar. Di dalam Balai Banjar. Itu kita batasi gini ya, orang-orangnya, dan kita semua data tuh. Jadi setelah acara kita monitor, dan mereka sehat-sehat aja sampai sekarang. Kemarin 2021 sudah mulai lebih longgar, cuman masih dalam format yang sama. 2022 nih yang sudah mulai semi terbuka. Yang 2021 pelaksanaan seperti apa? Tetap di Balai. Sama 2021 di dalam Banjar juga waktu itu. Seperti 2020. Cuman kalau 2022 nih yang berubah, emang yang kami pakai pegangan adalah kita swab. Sebelum pelaksanaan kita swab. Terus harus sudah vaksin belum? Sudah vaksin 2 kali. Yang terutama itu swab, artinya kita swab waktu hari H. Artinya kita bisa membuktikan diri kita sehat dulu. Dan syukurnya aman untuk semua swab, dan anggapnya sekarang sudah hampir seminggu. Masih aman. Tidak ada yang mengeluh. Tentu kita semua data yang penting. Oke, berarti sedikit lebih detail ya kalau kita bicara masalah pandemi itu. Kemarin saya sempat podcast dengan Sekotruno mengenai ogoh-ogoh. Itu himbauannya muncul tahun 2020 itu 3 hari sebelum Nyepi, betul ya? Waktu itu himbauan tiba-tiba keluar dari pusat,
pembatasan ini, pembatasan itu, dilarang berkumpul dan lain sebagainya. Itu memang betul-betul bikin shock pasti ya. Apalagi Komang tadi bilang bahwa festival itu sudah dipersiapkan dengan matang. Festivalnya itu sudah 95%. Sponsor sudah semua sip. Pedagang untuk di Pekan Paiketan di pasar UKM kita harus kita kembalikan uangnya. Astaga. Perlu waktu. Yang terutama sih mental teman-teman di Sekedruno karena euforia udah gini, udah siap-siap akhirnya harus gitu. Dan itu kan pertama kali kita merasakan itu. Siap nggak siap ya harus dijalani. Iya. Oke. Baik. Tapi kalau yang terakhir kemarin yang 2022 sudah lebih longgar. Sudah lebih longgar ya. Terus lagi satu, itu air itu memang harus ada ya? Iya. Sebenarnya saya sudah penasaran sebenarnya untuk masalah air kan apakah ada unsur niskalonya. Saya sudah sempat tanya orang tua tapi semua menyimpulkan tidak, itu hanya karena medianya pakai media manusia. Kan kalau bergesekan terus kan bisa panas atau panas ya. Makanya betul. Itulah fungsi air itu. Di samping itu bikin adem juga ya. Ya itu ya makanya setelah itu pasti disiram pakai air. Biar aman lah. Ya. Baik. Sebelum kita closing sesi yang kedua ini, bisa diceritain nggak kronologis atau rentetan ritual sebelum akhirnya masuk ke puncak Omedan? Itu apa yang biasanya dilakukan? Apakah ada persembahyangan dulu atau bagaimana? Ya, silakan. Kalau dari kami Sekedruno, karena tradisi Omedan ini kan bukan hal yang tanpa persiapan. Kita selalu mempersiapkan itu jauh-jauh hari. Nah jadi dari sebelum itu kami sudah melakukan rapat dengan Banjar. Itu untuk anggapnya juga pemberian gini, kita pemberian informasi kepada peserta bagaimana makna, bagaimana pelaksanaan. Dan nanti akhirnya waktu puncaknya di Gempa Gemini kita ada Dharma Santi. Ada Dharma Santi juga. Dari Banjar memberikan nasihat, terus bagaimana etikanya, terus bagaimana pakem-pakem saat melaksanakan. Itu sebelum pelaksanaan sebentar lagi itu dikasih tahu dulu ya berarti ya? Setelah sembahyang ya saya itu. Setelah sembahyang. Baru ada Dharma Santi. Setelah itu baru kita pelaksanaan Barong Bangkung keluar dulu. Itu durasi pelaksanaannya dari Barong Bangkung sampai Omedan berapa lama nih ke Komang? Itu ya dia kalau dari Barong Bangkung ke Omedan sih cuma sebentar aja. Karena Barong Bangkungnya juga sekalian buka arena. Kan masyarakat padat berkumpul ya di situ ya. Itu yang Barong Bangkung pentas buka arena. Oke, setelah itu pelaksanaan ritual. Kira-kira sampai sejam, 1,5 jam mungkin ya? Untuk Omedannya? Lebih dari sejam biasanya. Lebih dari 1 jam? Oke. Sahabat Cakrawala, sekarang kita ke sesi 3. Nah tadi kita udah ngobrolin sejarah, kemudian ngobrolin perkembangan dari masa ke masa Omedan. Sekarang kita bicara mengenai Omedan sebagai salah satu daya tarik wisata miliknya Kota Denpasar. Nah saya prolog dulu Bli. Saat penyusunan Ranperda tentang rencana pengembangan pariwisata daerah Kota Denpasar, itu kalau tidak salah akhir tahun 2018, kebetulan saya juga ikut diskusi waktu itu. Desa Adat Sesetan mengusulkan ritual Omedan ini sebagai salah satu keunikan yang dimiliki sehingga bisa dijadikan atraksi wisata. Waktu itu sudah dihimpun dan Perda nomor 3 tahun 2019 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Kota Denpasar tahun 2018-2029 itu sudah ditetapkan saat ini. Berarti secara otomatis di dalamnya ritual Omedan ini sudah menjadi semacam inventarisasi kekayaan budaya Kota Denpasar. Nah pertanyaan saya, sejak ditetapkan sebagai salah satu daya tarik wisata Kota Denpasar mulai tahun 2019 secara Perda, apakah sudah terlihat bentuk dukungan pemerintah Kota Denpasar terhadap kegiatan ritual Omedan, Bli? Bisa diceritakan? Begini, artinya semenjak diserahkan tradisi ini kepada generasi muda Sekedruno, artinya yang selaku orang tua, selaku klien sangat bersyukur dan apresiasi karena ternyata Sekedruno kita itu kreatif semua. Nah dikemaslah tradisi ini menjadi festival kan begitu. Ya dulunya hanya tradisi saja. Betul. Kemudian
Sekertono mengemas dan menjadi Sesetan Heritage Omen-Omedan Festival. Sesetan Heritage Omen-Omedan Festival. Nah, Oke, berarti ada rangkaian kegiatan di sana ya? Semenjak itu banyak acara dilakukan, Prada Budaya, Pasar Paikatan, ada ya lomba-lomba seni dan budaya. Nah itu jadinya itu tidak terlepas dari dukungan dari pemerintah juga kota. Oke, berarti pemerintah kota sudah memberikan dukungan dari festival yang pertama. Kalau tidak salah harusnya sekarang yang menjadi yang ke berapa ya 14 ya, 14. Tapi karena vakum dua kali. Dua kali. Nah, dari shop yang pertama itu sudah didukung oleh pemerintah kota dalam hal ini, terutama masalah pendanaannya. Jadi kami sangat berapresiasi, terima kasih sekali kepada pemerintah kota. Silakan bilang terima kasih ke sana. Terima kasih kepada pemerintah kota Denpasar ya sudah mendukung acara Sesetan Heritage Omen-Omedan Festival. Dan sekarang pun tetap walaupun tidak ada festivalnya, pemerintah kota tetap memberikan dukungan. Baik. Kita berterima kasih ya karena memang jargon pemerintah kota juga pelestarian budaya itu menjadi yang utama ini kan. Tadi udah diceritakan sedikit Sarang Bli Made mengenai ini. Komang mungkin bisa ceritakan Sesetan Heritage Omen-Omedan gitu ya? Ya. Itu di dalamnya kegiatannya apa aja, Bang? Ceritain. Kalau bercerita tentang Sesetan Heritage Omen-Omedan Festival, perubahan acara tuh selalu ada. Dari setiap tahun tuh. Kalau yang paling terbaru, yang terakhir dilaksanakan tuh acara padat karena di awal itu dibuka oleh wali kota Denpasar. Setelah itu ada parade budaya. Parade budayanya itu apa isinya? Ini parade budaya ini adalah menurut kami adalah suatu ujung tombak. Karena apa? Kami mengambil kesenian-kesenian yang jarang mendapat kesempatan. Akhirnya tampil di depan wali kota, di depan masyarakat, serta di depan para tamu undangan. Itu ditampilkan ya? Jadi itu parade budaya itu seperti pembukaan PKB. Ada jadi panggung. Mereka pawai lewat begitu? Tampil beratraksi di depan panggung kehormatan. Beberapa menit lewat. Jadi itu kemarin yang fenomenal tuh ada Adi Merdangga 100 anak-anak. 100 anak-anak itu yang menarik gitu. Ya, yang pakai kendang banyak itu. Itu tahun berapa itu ya? Terakhir tuh 2019. 19. Iya. Oke. Ya, saya tahu itu. Rekamannya itu. Nah, kemudian selain itu ada apa lagi? Selain itu ada Pasar Paiketan, Pekan Paiketan. Pekan Paiketan itu apa sih istilahnya? Pekan Paiketan itu UKM di sekitaran Kota Denpasar. Kita jadikan satu, kita fasilitasi, kita berikan dia tenda serta fasilitas untuk berjualan di sana. Karena pengunjung kita yang begitu ramai. Betul. Cuman ada juga nilai plus kita, arti karena kita sebagai anak muda ingin mewadahi kreativitas anak muda juga. Kita memberikan gratis untuk seketruna Banjar sekitar yang mau berjualan di sana. Oke, berarti standnya itu digratiskan untuk mereka. Kalau kemarin waktu 2020 waktu gagal tuh, di desa Sesetan seluruh Banjar sudah siap, udah ini standnya dengan jualan yang bervariatif. Artinya walaupun dia mendadak jualan, cuma kan ide selalu keluar jualannya macam-macam. Benar. Lalu ada banyak sekitar di luar desa juga kami undang dengan cuma-cuma. Arti karena di sana bukan orientasi mencari keuntungan dari mereka, itu hanya mewadahi kreativitasnya dia. Jiwa wirausahanya harus. Di samping itu kan produk itu memang harus sering-sering diperkenalkan ya. Kalau dengan begitu ya tentu mereka mendapatkan panggung yang sepadan. Mereka punya kreativitas ditunjukkan. Oke, kemarin juga saya lihat ada lomba seni ya, lomba apa itu ya? Lomba mekendang atau lomba apa itu ya? Kalau yang terakhir ini ada lomba condong dan lomba tari condong. Wijaya dan itu Arsa Wijaya. Tari topeng itu. Iya. Dan itu kami tidak mengambil biaya pendaftaran karena murni kita emang mewadahi kreativitas. Itu pesertanya dari mana aja, Bang? Itu dari sekitaran Denpasar. Karena itu lomba tingkat Denpasar. Oke. Nah, kemarin dukungan wali kota untuk kegiatan yang
terakhir ini seperti apa? Kalau dukungan wali kota selalu begini, selalu baik dari awal itu mengikuti perkembangan dari festival ini. Kalau kemarin kita diterima audiensi sama Banjar juga, kita menyampaikan bagaimana kegiatannya. Beliau berkenan hadir, Pak Wakil juga hadir ya, berkenan hadir. Lalu dukungannya melalui Dinas Kebudayaan juga begitu support kita dari dana dan fasilitas juga yang kita diberikan itu. Kemudian pendapat UMKM sendiri yang sering diajak ikut di situ, apa pendapat mereka? Apa kesan yang mereka dapatkan dari kegiatan itu? Kalau pendapat mereka itu, mereka selalu antusias. Jujur kalau dalam setiap festival tuh kami selalu menyaring, kita filter semua gini ya tuh UMKM karena yang bisa kita ikut, kita buat pekan paketan tuh bukan seperti apa yang daftar kita semua terima. Karena kan kadang-kadang biar tidak monoton, kita kadang-kadang kita nyebut pedagang-pedagang kayak yang lumrah-lumrah itu kita nggak ambil. Kita selalu kayak misalnya kemarin ada sate kakul, lawarnya yang unik-unik ya, lawarnya bukan hanya lawar ayam, babi, kita yang lain. Dan pakaian, lukisan, karena itu dilalui oleh wali kota, tokoh-tokoh, serta undangan-undangan itu. Jadi untuk yang mereka promosi itu dapat nilai plusnya. Gitu. Oh ya, luar biasa ya. Satu hal yang perlu kita apresiasi dari pemerintah kota memang setiap kegiatan yang berkaitan dengan seni budaya itu pasti disupport ya. Oke, sekarang kita sudah berada di ujung sesi kita. Dari sekian banyak dukungan yang sudah diberikan oleh pemerintah Kota Denpasar, ada nggak harapan yang Beli titipkan untuk pemerintah Kota Denpasar atau pemerintah Provinsi Bali? Mungkin silahkan disampaikan, Beli. Saya selaku klien Banjar, sudah orang tentu artinya berharap terutama pada pemerintah Kota Denpasar yang selama ini sudah support kami agar kedepannya tetap mensupport anak-anak kami yang melakukan tradisi omben-ombenan, bahkan kalau bisa lebih lah dari segi penganggarannya begitu ya. Karena terus terang saja karena apa, Sesetan Heritage Omben-Omben Festival ini ya bukan saja ya sudah mendunia, karena terus terang aja kami sering mendapat telepon kadang-kadang dari guide dan sebagainya yang ingin meliput acara ini. Dan ini memang sudah menjadi ya kita nak menduga seperti ini omben-omben itu bisa mendunia. Bahkan dulu pernah akan dijadikan film oleh ada dari Jepang, tapi karena dia membawakan artis, minta bawa artis, saya tidak bisa karena ini memang tradisi. Sudah keluar dari ranahnya berarti kalau begitu ya. Untuk itu kami harapkan karena ini sudah mendunia, sudah menjadi ikon kota juga. Marilah kita bersama-sama bahu-membahu agar tradisi ini menjadi kedepannya apa yang menjadi kegiatan anak itu bisa berjalan dengan baik begitu ya. Artinya minta support terus ya dari pemerintah kota ya. Mungkin kedepannya ya kami juga akan akan berusaha juga meningkatkan acaranya ini, kualitas acaranya ini akan juga mohon nanti kepada mungkin pada Pak Gubernur juga akan bisa membantu kami. Kalau Pak Gubernur kan juga jelas sekali ya konsepnya Nangun Sakreti Loko Bali itu. Karena begini Pak Yan, budaya. Karena pada saat Pak Gubernur tiba-tiba berkunjung ke Banjar kami pada saat waktu ogoh-ogoh kemarin, kami sudah sampaikan, Pak. Sudah disampaikan. Ya, selain ogoh-ogoh, kami juga punya tradisi omben-ombenan. Terus pendapat Pak Gubernur gimana? Itu kan mendadak itu, jadi tentu bapaknya mungkin tidak bisa mengatur waktunya. Tapi untuk ke depan jauh-jauh hari saya akan sampaikan bahwa di Bali memang ada tradisi unik yang sudah mendunia, harus menjadi perhatian juga dari provinsi. Nanti podcast ini kita share ke Pak Gubernur ya. Mudah-mudahan supaya beliau juga tahu sehingga ada perhatian juga dari provinsi tentunya karena ini kan wilayah kerja beliau juga. Bahkan pada saat ditampilkan di PKB waktu ini menjadi dalam bentuk tarian ya beliau. Bukan saja tarian, atraksinya ini ditampilkan. Atraksi kita tampilkan. Dan itu luar biasa plus daripada menteri-menteri pada saat itu. Oke. Baik.
Kalau dari Komang ada yang mau disampaikan ke pemerintah? Silakan. Kalau saya mewakili generasi muda. Mewakili generasi muda, lalu juga mewakili Sekedruna Satya Dharma Kirti, tentu mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah karena telah mensupport kami. Karena bagi kami tradisi Medan ini adalah salah satu destinasi pariwisata di Denpasar. Ya, daya tarik wisata. Daya tarik di wisata di Kota Denpasar. Dan bagi kami yang melaksanakan ini adalah sebuah ajang yang melibatkan perasaan menyama budaya, solidaritas, silaturahmi kami di Sekedruna, dan kami mewadahi banyak hal di festival tuh. Bukan hanya tentang kami yang melaksanakan, kami menyediakan memfasilitasi UKM, pelaku seni, kita fasilitasi dalam satu kegiatan yang tentunya untuk memajukan Kota Denpasar juga menjadi destinasi pariwisata. Oke, luar biasa. Jadi apresiasi kepada pemerintah kota dan harapannya mohon dibantu terus. Ini PR buat pemerintah kota, Pak Wali, Pak Wakil, dan tentunya Dinas Kebudayaan ya yang membidangi, karena ini memang ini baru salah satu loh, belum lagi yang lain. Ada tradisi memburu di Panjer kan, kemudian banyak lagi yang lain, ada baris Cina di Renon. Tentunya memang tugas pemerintah kota untuk sama-sama menjaga ini. Oke, aplaus untuk kita semua. Kita sudah sampai di penghujung sesi kita. Matur suwun semua beli Made, Jeruk Lian, matur suwun semua Komang sudah hadir di Cakrawala Podcast. Teman-teman saksikan nanti tayangan Cakrawala Podcast di channel YouTube-nya Swadi Putra. Jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe. Komang juga harus like, komen, dan subscribe ya. Ya, nanti diinfo ya ke warganya. Mohon didukung channel ini sehingga kita bisa nanti terus mengundang narasumber-narasumber lain yang berkompeten dan tentunya informasinya pasti yang bermanfaat. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung Cakrawala Podcast. Nanti saksikan ya di channel YouTube Swadi Putra. Di Cakrawala Podcast, tempat kita ngobrolin apa aja, karena apa aja bisa kita ngobrolin. Bye-bye.